Recordingnya udah dimulai. Oke, baik. Selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering, Binus ASO School of Engineering, ya. BES. Baik, kita lanjutkan kuliah kita yang terakhir, bahannya udah selesai ya. Tapi mungkin ada tambahan-tambahan yang mungkin yang kurang ya. Kita coba. Oke. Ini ada semacam soal integral tak wajar, itu yang saya ada yang ajarkan. Masalah ada ini. Integral tak wajar. Ya. Pernah dengar integral tak wajar? Halo? Apakah Anda pernah dengar integral tak wajar? Itu modelnya integral min tak hingga sampai plus tak hingga, bisa gak min tak hingga sampai 0, ya. Bisa gak bentuknya dari 0 sampai plus tak hingga, ya. Ya, dan macam-macam ya. Biasanya ini di seperti ini, atau integral 0 tak hingga itu biasanya menggunakan limit P menuju tak hingga, sehingga tak hingganya ini diganti dengan P. Tapi di depannya ada limit P menuju tak hingga. Ya. Paham nggak nih? Halo? Iya Pak, maaf Pak, motong. Saya mau nanya, Ya. untuk UAS kita ngapain ya Pak? Atau kayak gimana UAS-nya? Ujiannya ujian tertulis. Hmm. Ya. Ujian tertulis. Ujian tertulis nanti gimana Pak kalau misal online gini? Bukan online, mungkin dikasih waktu mungkin ya. Waktunya berapa jam? Biasanya 200 menit, tidak salah. Biasanya 100 menit, tapi mungkin karena online dijadikan 200 menit. Ya. Mungkin Online? ditanya ke itu aja ya, di apa? Di kampus saja dengan Pak Esa ya. Modelnya kalau saya ujiannya tertulis, jadi essay tertulis semua. Ya. Oke. Baik. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kemudian kita lanjutkan contoh soalnya. Misalnya ini tentukan nilai integral tak wajar ya. Ya. Tentukan nilai integral tak wajar berikut, yaitu integral dari 0 sampai tak hingga dx per x kuadrat tambah 9. Oke. Ini soalnya. Jadi kalau Anda jumpa gini, maka diubah dalam bentuk limit ya, tapi tak hingga diganti dengan suatu variabel P misalnya ya. X kuadrat tambah 9, ini diubah jadi limit P menuju tak hingga, sehingga tak hingga diganti dengan P. Kemudian bentuk ini yang kita kenal adalah dx per ya, dx per 9 ini 3 kuadrat ditambah x kuadrat. Masih ingat nggak bentuk rumus ini? Halo?
Pernah ingat nggak rumus yang gini? Integral ini tak tentu ya. Dx per A kuadrat ditambah X kuadrat. Ini integral dengan, waktu kita buktikan dengan integral substitusi trigonometri. Mesti kan enggak nih? Apa nih? Hasilnya apa? 1/A arcus tangen X per A tambah C ya. Atau ini DU per A kuadrat tambah U kuadrat. Nah, ini 1/A arcus tangen U per A tambah C. Masih ingat rumus ini? Halo? Halo saudara-saudari, masih ingat? Ini sudah dipelajari kan dulu ya, kita buktikan dengan integral substitusi trigonometri. Kok enggak dijawab? Dijawab dong, halo. Iya, Pak. Ya kan? Integral dx per A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 1/A arcus tangen X per A tambah C. Ini kita buktikan dengan integral substitusi trigonometri kan. Nah, A-nya 3 nih. Ini A-nya. A-nya sama dengan 3. Sesuai rumusnya itu sama dengan limit P menuju tak hingga, ya, sesuai dengan rumusnya adalah apa? 1/A, ya, A-nya 3 ya, 1/A arcus tangen X per A, A-nya 3, harga batasnya 0P. Karena tak hingga itu di dalam limit P menuju tak hingga ya. Kemudian ini kita sepertiganya boleh keluar, ya, atau tetap di dalam boleh, tetap. Jadi limit P menuju tak hingga dari sepertiga dari ini kita ganti nih. Apa? Arcus tangen, ya kita ganti X-nya. X-nya. Harga batas atas X-nya sama dengan P. Jadi P per 3 dikurangi sepertiganya di depan ya. Berarti udah keluar. Arcus kurang arcus ya. Arcus batas atas yaitu X dengan P dikurang arcus tangen dari X batas bawah. X batas bawah adalah 0. 0/3. Paham di sini? Halo? Halo? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang lain, kalau nggak jelas tanya ya, soalnya nanti makin nggak ngerti, tambah kalau sudah nggak ngerti ya terus nggak ngerti, jadi bahaya itu. Sepertiganya boleh keluar ya. Sepertiganya boleh keluar di luar limit. Jadi sepertiga. Nah, limit P menuju tak hingga dari apa? P-nya dimasukkan tak hingga ya. P-nya substitusi jadi arcus tangen tak hingga per 3 dikurang arcus tangen dari 0/3 0 ya. Nah, Anda tahu arcus tangen 0 berapa? Sorry. Arcus tangen 0 berapa? Tangen berapa sama dengan 0? Masih ingat enggak? Tangen berapa sama dengan 0? Tangen 0 ya. Tangen 0 derajat atau 0 radian sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan arcus tangen dari yang harganya 0 ya enggak? Arcusnya apa? Sudut pusat atau busur di hadapannya dari sudut pusat dari tangen yang harganya 0 ya. Jadi arcus tangen 0 0. Jadi ini hilang ya. Tinggal ini aja. Arcus tangen tak hingga bagi 3 tak hingga kan. Sehingga hasilnya ini sama dengan apa? Halo, ini sama dengan apa nih? Sama dengan
sepertiga yang tadi kan, sepertiga. Boleh ini ya, mutus limitnya boleh, yaitu limit P menuju Taingga dari, nah, akus tangan, Taingga bagi 3, Taingga kan ya. Yang ini 0 ya, sudah 0 hilang aja. Tinggal arkus tangan dari, Anda lihat sini, Taingga bagi 3 sama dengan Taingga. Nah, Anda tahu akus tangan Taingga berapa? Atau Anda tanya nih, tangan berapa sama dengan Taingga? Anda tahu? Halo, tangan berapa sama dengan Taingga? Halo. Kok nanya jawab? Mahasiswa, tolong dijawab. Tangan berapa dengan Taingga? 90. Betul, 90 derajat. Tetapi kita harus dalam radian. 90 derajat diubah jadi pi per 2 radian. Ya kan? Ya kan? Jadi 90 derajat itu adalah pi per 2. Pi itu kan 180 derajat. Dibagi 2 kan 90. Kemudian sudut pi per 2. Nah, sudut pi per 2 itu adalah sudut pusat, akus ya. Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya Taingga. Jadi akus tangan Taingga itu sama dengan pi per 2 ya. Kita ganti. Ini sepertiga kali limit P menuju Taingga dari pi per 2. Nah, pi per 2 ini konstan, limit konstan. Jadi sepertiga kali pi per 2. Limit konstan ya. Sehingga hasilnya pi per 6. Jelas? Inilah solusinya atau jawabannya. Sudah paham sampai sini? Halo? Halo? Sudah jelas sampai sini? Mahasiswa dan mahasiswi? Halo? Jelas. Oke. Yang lain jawab juga yang mahasiswi, ya. Kok diam aja? Baik, ini contoh integral tak wajar ya, salah satunya. Ya. Nah, setelah itu kita pelajari yang volume benda putar. Yang diputarnya bukan pada sumbu X atau sumbu Y, tetapi pada sumbu yang lain. Ya. Jadi kalau Anda, lalu kita gambarkan ya, ini apa? Sumbu Y, ini sumbu X. Ini ada satu kurva. Ya. Ini bayangannya. Ini jaraknya sama. Jaraknya sama. Ini diputar. Oh. Saya gambarnya. Oke, ini kelihatan tapi ini putus-putus. Nah, ini diputar terhadap sumbu X gitu. Ini Y adalah fungsi X. Maka Anda sudah belajar dulu kan? Ini diputar terhadap sumbu X. Maka volumenya apa? Pi integral. Kalau ini batasnya di sini adalah X sama dengan A. Sini adalah X sama dengan B. Maka sini integral AB. Y kuadrat DX. Ya, gini enggak rumusnya? Halo. Volume benda putarnya adalah Pi integral AB Y kuadrat DX.
Jelas sampai sini? Halo? Halo? Ya, Pak. Yalah ini kok susah jawab ya? Nah, sebetulnya apa artinya ini? Kalau ini kan terhadap sumbu X. Sumbu X itu Y sama dengan 0 enggak? Kesamaan sumbu X itu kan Y sama 0. Kalau sumbu Y, X sama dengan 0. Sumbu X, Y sama dengan 0. Kan? Sebetulnya ini sama dengan gini ya. Pi integral AB Y dikurang 0 pangkat 2. Sama enggak? Di mana 0 ini adalah sumbu X. Benar? Y kurang 0 pangkat 2. Y kurang 0 kan Y. Di pangkat 2 kan Y kuadrat tetap. Benar? Nah, ini adalah sumbu X. Ini boleh aja saya tulis. Volumenya adalah Pi integral AB. Y dikurang sumbu X. Ya, sumbu X. Y dikurang sumbu X. Pangkat 2 dx. Sumbu X adalah Y sama dengan 0. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Nah, kalau sumbu X, sumbu yang diputar bukan sumbu X, tetapi sejajar dengan sumbu X, apa yang terjadi? Ya, misalnya ini ya. Ini artinya kan Y dikurang sumbu X kurung kuadrat dx. Ini sumbu putarnya adalah sumbu X. Kalau sumbu putarnya Y yang lain, nah, tinggal ganti aja sebetulnya. Ya. Jadi kalau saya gambarkan misalnya di sini, sumbu putarnya di sini. Ini sumbu X. Ini misalnya Y sama dengan apa ya? 2 misalnya. Misalnya ya. Terus bendanya itu tadi di sini ya. Begini modelnya boleh. Di bayangannya ini benar apa grafiknya. Ke bayangan sini. Ya ini jarak sama ini sama ini kena diputar melengkung gini kan. Nah, ini putar sumbu Y sama dengan 2. Kalau dia putar terhadap sumbu Y sama dengan 2, bukan sumbu X, rumusnya berubah ya. Walaupun batasnya sama dengan X sama dengan A, X sama dengan B. Maka volumenya apa? Pi integral batasnya tetap. Sini Y dikurang apa? Ini sumbu putarnya kan? Sumbu putarnya Y sama dengan 2. Ya. Y sama dengan 2. Dikurangi. Atau ini disebut Y sumbu putar. Sumbu putar. Terus ya. Y sumbu putar. Ya. Y sama dengan 2 ini ada Y sumbu putar. Y sama dengan 2 ya, diganti 2 kurung pangkat 2 kali dx. Sudah jelas maksudnya? Kalau yang sebelumnya tadi kan sumbu putarnya adalah sumbu X sendiri. Sumbu X sendiri adalah Y sama dengan 0, ya enggak? Ini nih, sumbu X ini kan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti Y dikurang sumbu putarnya 0. Ya, ini 0. Karena di sumbu X Y-nya sama dengan 0. Jadi sumbu putarnya adalah sumbu X, berarti sumbu X itu diganti Y sama dengan 0. Oke? Kalau yang ini
Kalau ini apa? Ini secara umum volume ada Pi integral Y dikurang Y sumbu putar. Y sama dengan sumbu putarnya. Sumbu putarnya Y sama dengan berapa gitu ya. Y dari sumbu putarnya. Ya. Ini kan Y ini. Y ini tingginya 2, berarti ini ganti 2 nih. Y sumbu putarnya adalah 2. Sudah paham di sini? Halo? Halo? Tuh diam lagi. Paham, Pak. Ya. Ini terhadap berarti sumbu putarnya di sini, Y sumbu putarnya adalah sejajar dengan sumbu X. Bagaimana kalau dia sejajar dengan sumbu Y sekarang? Diputar terhadap sumbu Y. Nah, kita bahas lagi ya. Kita bahas lagi. Di sini diputar terhadap sumbu Y. Ini ada sumbu X, sumbu Y. Nah, ini ada benda, misalnya apa? Apa lengkung, terserah, bisa macam-macam nih ya. Bisa gak seperti parabola gitu ya. Kalau parabola ya di sini grafiknya. Berarti ini Y sama dengan 0 di sini. Ini Y sama dengan berapa misalnya? B misalnya ya. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Jadi bayangannya ini kan. Jadi diputar. Ya. Jadi berapa volumenya ini? Ini diputar terhadap sumbu Y. Anda tahu sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Ya enggak? Kalau tadi di atasnya tadi. Ya. Yang di atas tadi sumbu X adalah Y sama dengan 0. Ya, sumbu X Y sama dengan 0. Sedangkan sumbu Y X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Jadi ini pasangan garisnya X sama dengan 0 nih. Ya, X sama dengan 0. Nah, sekarang yang sejajar dengan sumbu Y. Ya. X sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau ini biasa nih volume adalah Pi integral, batasnya 0 sampai B misalnya kan. Ya, kalau bawah ini A, kalau enggak pas ya. Terus ini apa? X kuadrat D, ya enggak? Rumus asli ini kan. Nah, ini sama dengan Pi kali batasnya ini 0B, ini X kurang 0 pangkat 2 enggak? Nah, yang 0 itu apa? 0 itu ini sumbu Y. Jadi kalau kita ganti ya, 0 itu adalah X sama dengan 0 ini adalah sumbu Y ya. Jadi Pi integral batasnya terserah batasnya ini sini X dikurang X sumbu putar. X sumbu putar ya. Jadi X dikurangi X sumbu putarnya. X sumbu putarnya DY. Ini pangkat 2 ya, pangkat 2. Nah, kalau di sumbu X berarti X sama dengan 0. Ini dengan sumbu putarnya ganti 0 ini. X kurang 0 pangkat 2 maka dapatnya X kuadrat DY. Tetapi kalau digambarkan ya sumbu putarnya ini yang
Misalnya di ini untuk gambar yang ini sampai sini selesai ya. Ini untuk kalau terjadi ini saya berputarnya ini berarti X sama dengan 0 kan. Diganti ya. Baik. Kita coba buat yang seperti itu juga tetapi sumbunya sejajar. Ini sejajar. Sumbu Y. Ini Y, sumbu Y. Persamaan garisnya adalah X sama dengan 0. Nah, ini sumbu putarnya X sama dengan misalnya P misalnya. Ya. X sama dengan P. Jadi kalau misalnya ada bendanya di sini. Begini misalnya. Bayangannya ini berarti di sini. Ya. Di bayangannya. Ya. Ini Y adalah fungsi X, harus dibalik. X adalah fungsi Y. Yang kita ambil X adalah fungsi Y. Kemudian ini diputar. Ini bawahnya. Ini dalam putus-putus. Ya, ini diputar terhadap sumbu putar. Ya. Maka yang tadi rumusnya itu, yaitu volume adalah, kalau ini Y sama dengan, oh ya ini jangan P ya. Bisa PQ, ini X, misalnya A sini ya. Boleh aja. Mana ini erasernya, draw, penghapus. Oke. Ini kita ganti A. Ini apa batasnya, ini adalah Y sama dengan P. Sini Y sama dengan Q. Ini kita bisa namakan apa, terserah lah. Huruf apa misalnya. Z, jangan X sama dengan 2 misalnya ya. X sama dengan 2. Berarti ini jadi apa sini? Halo? Volume adalah P integral, batas Y-nya P sampai Q. Biasanya kan X kuadrat ya. X kurang 0 pangkat 2. Berarti ini X dikurang X sumbu putar. Ya. Ya, sumbu putar. X sumbu putar ya. X sumbu putarnya nih. Berapa? Pangkat 2 kali DY. Kalau udah ganti sini adalah apa? P integral PQ X dikurang, nah X sama dengan 2 nih, sumbu putarnya X dengan 2 berarti dikurangi 2 ya, kurung pangkat 2 DY. Jadi inilah jadinya. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Kalau jelas, kita coba kerjakan contoh soalnya. Ya. Yang lain jelas nggak dulu sebelum saya masuk contoh? Halo? X sumbu putar maksudnya situ adalah yang X sama dengan berapanya ya. Baik. Kalau sudah, kita masuk contohnya. Itu hitung volume benda putar. Ya. Hitung volume benda putar bila daerah D yang dibatasi
sorry. Yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Kemudian sumbu X dan sumbu Y. Dan sumbu Y di kuadran pertama. Di kuadran pertama. Ini soal cerita ya. Di kuadran 1. Bila diputar mengelilingi garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu yang sejajar sumbu Y ya. Di X sama dengan 2 ditarik garis tegak lurus itu adalah garis yang ini soalnya ya. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Terlebih dahulu ya. Langkah pertama yang dibatasi oleh sumbu X ya. Dan sumbu Y. Dan grafik ini. Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Bagaimana gambarnya? Nah, ini kita cari batasnya terhadap sumbu X dulu berapa? Kalau Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Ya. Anda tahu artinya apa nih? Ini kalau dibalik, ini kan sama dengan min X kuadrat tambah 4. Sama enggak? Halo? 4 kurang X kuadrat sama dengan min X kuadrat tambah 4. Kalau min, masih ingat kalau ini A-nya adalah min 1, berarti negatif, maka dia mencapai maksimum. Ingat enggak? Mencapai maksimum. Berarti puncaknya maksimum ya. Karena koefisien X-nya, X kuadratnya, sorry. Koefisien X kuadratnya di sini adalah negatif. Kalau positif minimum. Ya. Jadi gambarnya itu puncaknya di atas. Oke. Nah, kemudian puncaknya berapa sini? Anda bisa tentukan puncaknya adalah dari sini kelihatan nih. Ini X kuadrat artinya X kurang 0 pangkat 2 kan? X kuadrat itu artinya X kurang 0 kurung kuadrat. Berarti X-nya 0. Nah, belakang nih, di belakang X kuadrat adalah Y-nya. Di puncaknya 0,4. Jelas nggak nih? Halo, atau Anda mau cari boleh pakai rumus apa? Puncak adalah min B per 2A. Ya. Puncak adalah min B per 2A, G per min 4A. Di mana A-nya min 1, B-nya 0, C-nya 4. Anda masukkan sama ya. Atau langsung lihat sini, ini kan sama dengan min X kurang 0 pangkat 2 ditambah 4. Nah, ini penyebut ini dalam kurung ini. X kurang 0 sama dengan 0 berarti X 0 kan. Nah, kalau ini X ini masukkan 0, 0 kurang 0 pangkat 2 tinggal Y-nya 4. Nah, ini ordinat puncaknya. Ya. Sudah paham ini? Atau Anda mau pakai rumus ini, silahkan. Ini bisa juga sama. Akan sama hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Oke. Kemudian titik potongnya dengan sumbu X gimana? Nah, Anda tahu titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y0 kan? Titik potong sumbu X Y0, berarti kalau Y sama dengan 4 kurang X kuadrat, Y-nya diganti 0, 4 kurang X kuadrat, dipindahkan,
X kuadrat adalah 4, berarti X adalah plus minus akar 4. Berarti X adalah plus minus 2. Artinya, X-nya itu ada yang 2, atau satu X-nya adalah min 2. Y-nya 0. Ada X-nya 2, ada X-nya min 2. Sedangkan Y-nya 0, berarti titiknya 2,0 dan min 2,0. Paham di sini? Kalau ada pertanyaan, saudara-saudari? Halo mahasiswa, ada yang mau ditanya? Sampai sini? Paham, Pak. Yang lain, yang mahasiswi? Pernah dengar suaranya? Cukup jelas nggak atau kurang jelas? Jelas, Pak. Baik, makasih. Ya dijawab ya, nggak apa-apa. Oke, setelah ini, nah sekarang kita mau pecahkan masalah yang barusan ini ya. Gimana? Berarti kita harus menggambarkannya. Ya, kita harus menggambarkannya. Bagaimana menggambarkannya? Nah, saya gambarkan ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Nah, puncaknya tadi berapa puncaknya? 0,4 ya. Puncaknya 0,4. Gambarkan sini. 1, 2, 3, 4. Ini sumbu Y. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Jadi puncaknya di sini. Kemudian ordinatnya sini adalah potongnya dengan sumbu X apa tadi? 2,0 dan min 2,0. Nah, ini min 2 nih. Min 1, min 2. 1, 2. Ini min 1, min 2 ya. Ini 1, 2. Jadi potong di sini. Terus oke. Jadi nah ini yang batasnya coba Anda baca lagi batasannya apa? Ini yang 2,0 sini. Ini min 2,0. Tetapi batasannya kita baca dulu. Hitung volume benda putar bila daerah D, itu namanya daerah D, yang dibatasi oleh Y dengan 4 berarti parabolanya, ini parabol ya. Ini parabola atau fungsi kuadrat. Sumbu X dan sumbu Y. Ingat, sumbu X dan sumbu Y. Ini, sumbu X-nya mana? Ini sumbu X-nya. Ditebalkan ya, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ya, ini sumbu Y-nya, ini parabolnya. Jadi daerahnya ini. Ya. Daerahnya ini. Ya, di asir ya, daerahnya ini. Hati-hati, ini kalau salah hasil daerahnya berarti salah hitung. Ya. Baca soalnya dibatasi oleh Y. Ini adalah Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Kemudian sumbu X ini, sumbu X. Ini sumbu Y. Oke. Nah, sekarang ini diputar terhadap X sama dengan 2 ya. Bila diputar mengelilingi garis Y sama X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 mana? X dengan 2 yang sejajar dengan sumbu Y. Ya. Ini adalah X sama dengan 2. Ini adalah X sama dengan 2. Ini adalah sumbu putarnya. X sama dengan 2 ini adalah sumbu putarnya.
Oke. Nah, ini diputar terhadap sumbu X sama dengan 2 nih. Apa yang terjadi? Terhadap sumbu ini ya, hati-hati terhadap sumbu ini. Berarti ada bayangannya di sini. 2 juga nih kan. 1, 2, sejarak 2 ya. Gambarnya pasti bayangannya sama macam. Ya kan? Berarti ini bayangannya sini. Ya. Jadi ini bayangannya sini, ini diputar terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu X sama dengan 2. Nah, ini kosong ya. Yang seperti trompet ini kosong, volume yang ada tuh ini. Jadi seolah ini seperti silinder. Kalau diputar ini kan kayak silinder nih. Itu enggak? Jadi bawahnya ada bulat berarti ya. Jadi terjadi gini. Ini bulat. Ini kayak bentuk elip tapi sebetulnya silinder nih. Ya. Ini jadi sebetulnya seperti silinder dikurangi kayak trompet ini, ya, kayak trompet. Trompetnya kosong. Itulah volume rendahnya. Paham dari gambarnya? Halo. Dari gambarnya jelas? Ini mahasiswanya kok malas jawab ya? Jelas, Pak. Yang mahasiswi jelas nggak nih? Jelas, Halo? Pak. Jelas, Pak. Oke, makasih. Baik. Jadi ada ini ya. Jadi yang daerahnya tadi dibatasi oleh parabola Y sama dengan 4 garis kuadrat, sumbu X dan sumbu Y. Ini yang saya asli nih. Bayangannya ini kan. Ya, bayangan ini. Kemudian ini diputar terhadap sumbu X sama dengan 2. X sama dengan 2 ya. Nah, sesuai rumus tadi, batasannya sudah tahu nih ya. Batasannya, kalau Anda lihat sini dari X-nya dari mana? Dari 0, ini 0, sampai 4 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti batasannya dari 0 sampai 4. Ini diputar terhadap garis X sama dengan 2. Ya, terhadap garis X sama dengan 2. Maka volume, hati-hati ya, volume benda putarnya adalah pi integral, batasnya X-nya dari mana, ini dari 0 sampai 4. Ya, 0 sampai 4. Hati-hati, ini karena diputar, kalau tak ada sumbu Y kan nih X kuadrat DY ya, X kuadrat DY, tapi ini X dikurang X sumbu putarnya, X sumbu putarnya. X dikurang X sumbu putarnya pangkat 2 DY. Nah, kalau ini sumbu putarnya itu ada di sumbu Y kan X sama dengan 0. Berarti ini ganti 0, X kurang 0, X di pangkat 2 X kuadrat. Nah, itu rumus yang biasa kan. Nah, jadi karena ini sumbu putarnya X sama dengan 2, maka volumenya pi 0,4, X dikurang, nah berapa X? X sumbu putarnya apa? X sama dengan 2 kan? Dikurangi 2, pangkat 2 DY. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Halo? Halo? Belum, Pak. Baik. Ya, jelas ya, dikurangi itu. Kalau seandainya ini diputar dari sumbu apa? Sumbu Y kan X sama dengan 0. Berarti X kurang 0, X
pangkat 2 X kuadrat. Itu rumus biasa tuh, Pi integral X kuadrat dy. Tapi karena sumbu putarnya adalah sini X sama dengan 2, berarti X kurang 2. Tapi kalau yang negatif sama juga ya. Misalnya negatif 3, maka sini X dikurang negatif 3 ya. X dikurang min 3. Karena X-nya sama dengan min 3 sini. Sebelah kiri dari sumbu Y. Ya, di sini X sama dengan min 3, maka sini X dikurang min 3 jadi X tambah 3 sini. Ya. Nah, X ini dari mana? Anda tahu kan Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Ya. Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Berarti kalau kita pindahkan sini X kuadrat adalah 4 kurang Y. Ya nak? Berapa X? X adalah akar 4 kurang Y. Ya. Y adalah 4 kurang X kuadrat. X kuadrat pindah ke kiri jadi plus X kuadrat. Dengan 4, Y pindah ke kanan jadi min Y. Jadi X kuadrat adalah 4 kurang Y. Berapa X? Akar 4 kurang Y. Kan kita ganti. Jadi volume. Ya. Volume adalah Pi integral 0,4. X-nya sendiri adalah akar 4 kurang Y dikurang 2 dipangkat 2 kan. D. Berarti volumenya berapa? Pi integral. Ini dipangkat 2 kan itu. Berapa nih pangkat 2-nya? Kuadrat suku yang pertama. Ya kan? Akar 4 kurang Y pangkat 2. Dikurangi, ditambah 2 kali. Ya, 2 kali suku pertama kali suku kedua. 4 kurang Y. Dikali suku keduanya min 2. Ya nak? Ditambah kuadrat suku kedua. Min 2 pangkat 2. D. Paham nggak? Di rumus A min B atau A kuadrat tambah 2 min 2AB plus B kuadrat boleh juga ya. Kalau ini kita anggap tambah, ini tambah min 2. Boleh ya. Tambah min 2. Berarti ini tambah suku keduanya min 2. Jadi berarti A kuadrat akar 4 kurang Y pangkat 2 ditambah 2 kali suku pertama akar 4 kurang Y ditambah dikali dengan suku kedua min 2. Ini. 2 kali suku pertama kali suku kedua. Ditambah suku kedua min 2 pangkat. Suku kedua pangkat 2. Min 2 pangkat 2. Sehingga volumenya sama dengan apa? Pi integral. Nah, akar di pangkat 2 apa jadinya? Akar pangkat 2 hilang akarnya. 4 kurang Y. Itu kan tinggal ya. Ditambah, ini plus kali min. 2 kali 2, 4 ya. Atau 2 kali min 2, min 4 kali akar. 4 kurang Y. Ditambah min 2 kuadrat 4. D. Oke. Kemudian yang ini sama ini bisa dijumlahkan. Dijumlahkan dulu ya. Ya, dijumlahkan dulu. Jadi 4 tambah 4, 8. 8 kurang Y ya. 8 kurang Y kurang 4 akar 4 kurang Y ya. Jadi ini sama ini jumlahkan dulu. Ya. Jadi hasil berikutnya volume adalah Pi integral 0,4. Nah, kita lihat tadi 4 kurang Y ditambah 4 berapa? 4 tambah 4 kan 8. 8 kurang Y. Oke. Dalam kurung aja ya. 8 kurang Y. Kemudian ya 8 kurang 4 kali 4 akar 4 kurang Y. Kurang 4 akar 4 kurang Y. DY. Gitu enggak? Halo? Ya. 4 ditambah 4, 8. 8 kurang Y. Kemudian ini min 4 dikurang 4 akar 4 kurang Y. Kemudian ini dipecah menjadi 2 bagian. Ya. Kita pecah di 2 bagian. Jadi volume adalah Pi dipecah ya. Integral 0,4 8 kurang Y dy min 4-nya konstan boleh keluar ya. 4-nya konstan boleh keluar. Akar dari integral dari 0,4
akarnya dalam kurung DY. Kurung tutup. Ini paham nggak sampai sini? Step by step ya. Jelas sampai sini? Halo? Sampai sini jelas nggak? Oke. Nah, akar ini kita ubah ada pangkat setengah ya. U pangkat N jadi ya. Jadi ini bisa kita selesaikan sebetulnya apa nih? Integral 8 DY 8 Y, ya enggak? Integral 8 DY atau Anda mau pecah lagi boleh nih. Ini mau dipecah lagi silakan ya. Ini dipecahkan integral 04 8 DY min integral 04 Y DY, ya enggak? 8 DY dikurang 8Y DY. 8 DY min Y DY, ini min Y DY kan. Jadi integral 8 DY, 8-nya bisa keluar ya. Atau biar aja. Kemudian min integral Y DY. Dan min 4, kasih jarak ini untuk pengalinya 0,4. Akarnya yang diubah dalam bentuk pangkat tak sebenarnya 4 kurang Y pangkat berapa nih? Akar itu pangkat setengah enggak? DY. Nah, DY DU ya, U pangkat N DU sengaja. Ya, U pangkat N DU. Nah, DU-nya berapa nih? 4 diturunkan 0, Y diturunkan 1 enggak? Kali DY. 4 turunkan 0, min, Y turunkan 1, kurung kali DY. Min DY. Padahal di sini hanya DY saja. DY saja. Terjadi kelipatan min 1 enggak? Supaya min 1 jadi 1, di sini dikali min 1 per 1 atau min 1 aja. Karena min 1 kali min 1 plus 1. Cocok nggak? Halo? Hati-hati ya ini. Ini min 1 supaya 1 di depannya kali min 1. Min 1 per 1 ya min 1 juga kan. Ya, min 1 kali min 1 kan plus 1. Ya. Ini sudah jelas ini? Halo? Nah, baru ini volume adalah pi integral 8 DY 8Y kan? Harga batasnya sama semua. 04, 04, 04. Integral Y pangkat 1 DY rumusnya apa? Y pangkat 1 DY. Y pangkat N DY seper N plus 1. N-nya 1 tambah 1. Y pangkat 1 tambah 1. Min kali min plus 4. Nah, ini berapa nih? Integral dari U pangkat N DU rumusnya apa? Seper N plus 1. U-nya 4 kurang Y pangkat N plus 1. Ya kan? Ya, seper N plus 1. U pangkat N plus 1. Harga batas semuanya adalah 0,4. Ya, 0,4. Nah, kita selesaiin dulu. Jadi volumenya pi dari 8Y. Ini dari integral Y pangkat 1 DY seper 1 tambah 1 seper 2. Y pangkat 1 tambah 1, 2. Ditambah 4 kali. Nah, setengah tambah 1 berapa? 1 setengah. 1 setengah di bulat berapa? 1 setengah di bulat 3 per 2 kan? 1 bagi 3 per 2 sebaliknya 2 per 3. Terus ini 4 kurang Y pangkat setengah tambah 1, 1 setengah ya. Jangan mungkin 3 per 2 ya. 1 setengah. Yang pangkat satunya tetap, ini pangkat 1 enggak ditulis, tapi yang pangkat setengahnya adalah akar. Baru agak batasnya 0,4 tetap. Jadi berubah bentuk ir. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan Mbak sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan Mbak sini? Belum ada sih. Belum. Nah, baru kita masukkan harga batasnya. Ya. Jadi volumenya adalah pi 8 kali Y batas atas, yaitu 4, Y batas bawah 0. Berarti Y kurang Y. Y batas atas 4, dikurang Y batas bawah 0. Min setengah kali Y kuadrat batas atas. Batas atasnya 4. Y kuadrat, jadi batas atasnya 4, jadi Y kuadrat 4 kuadrat.
dikurangi Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ya kan, 4 Y batas atas 4. Ya, 4 Y batas bawah 0. Ditambah ini dikalikan berapa? 4 kali 23 8/3 kali masukkan Y ini. Y-nya ganti. Y batas atas 4, jadi sini 4 kurang 4 akar 4 kurang 4, ya enggak? Ini batas atasnya 4, ya kan? Dikurang batas bawahnya, masuk lagi. 4 kurang batas bawahnya 0 kali, dikali akar 4 kurang 4 dikurang Y batas bawah 0. Ya kan? Yang ini batas atas, ini batas bawah. Y ini yang diganti batas atasnya 4, sedang batas bawahnya 0. Sehingga volumenya adalah Pi. Nah, berapa nih? 8 kali 4, 32. Ini setengah kali 4 kuadrat 16. Tambah 8/3 dari ini berapa nih? 4 kurang 4, 0. Akar 4 kurang 4, 0 ya. 0 akar 0 dikurang. Ini 4 kurang 0, 4 akar 4. Jadi ini hasilnya Pi dari 32 kurang 8 tambah 8/3 dari ini 0. Akar 4 kan 2. 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya Pi dari 32 kurang 8 berapa? 24. Nah, min ini 8/3 kali min 8, min 64/3. Nah, hasilnya Pi dari berapa nih? Kalau jadikan per 3, di sini 24 dikali 3 ya, supaya 24 kali 3, 72. Karena 72 bagi 3 kan 24, cocok ya. 72 bagi 3, 24, min 64/3 ya. Sama penyebut nih. Ya. Nah, hasilnya apa? 72 kurang 64 berapa? 8 ya. Berarti 8/3 ya. Berarti kali pi, 8pi/3. Jawabannya adalah 8pi/3. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Cukup jelas? Ya. Ini yang diputar terhadap sumbu X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu sejajar dengan sumbu Y. Ya. Baik. Waktu latihan minggu lalu ada yang belum dibahas? Halo? Halo? Pada minggu lalu ada yang belum dibahas enggak latihannya? Diam aja nih. Ya. Sebenarnya materinya Anda sudah selesai, hanya tinggal tambah memperdalam itu aja ya. Termasuk minggu depan juga kita cari yang tambahannya untuk ya, ini udah dapat. Nah, selanjutnya jadi yang tadi ini ya. Ini yang tadi kita hitung jadinya 8pi/3 ya. Atau Anda punya soal? Ada soal dari Anda, boleh kita bahas. Halo? Atau apa yang saudara yang tidak paham atau tidak mengerti? Baik mahasiswa maupun mahasiswi. Saya jelaskan. Halo, tentang apa? Halo? Sudah ada, mungkin
kita masuk ada yang rumus reduksi sudah ya? Halo? Dulu rumus reduksi sudah pernah kita bahas? Yang integral sin pangkat n x dx dan cos pangkat n x dx, sekan pangkat n x dx, integral kosekan pangkat n dx, integral tangen pangkat n x dx, integral kotangen n pangkat n x dx. Sudah belum? Halo? Sudah, kita bahas yang ini aja ya. Kalau ada integral integral parsial sekarang ya. Ya, ini ulang lagi integral parsial. Ini kita review aja yang apa, ada contoh-contoh misalnya integral dari x kuadrat apa ya, kali arcus tangen x dx. Ya. Kalau Anda lihat integral parsial model ini, selalu kita tanya yang mana yang sulit diintegralkan. Saya tanya, mana sulit integralkan? X pangkat 1 atau X pangkat 1 atau arcus tangen X? Si dx ikut aja kan. Halo? Mana yang sulit diintegralkan? Kalau integral X pangkat 1 dx kan 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Jadi dapatnya setengah X kuadrat. Betul enggak? Gampang untuk integral X pangkat 1. Ya, integral X pangkat 1 ini hasilnya dari sini integral F pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1, ya nak? 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 tambah C. Berarti mudah ya. Kalau arcus, mudah enggak? Integral arcus tangen X, sulit. Nah, ini yang sebagai U-nya. Arcus tangen X sebagai U-nya, kemudian X kali dx-nya sebagai dv-nya. Jadi ini sebagai U-nya, ini sebagai dv-nya. Halo. Jelas nggak sampai sini? Sorry. Susahnya gitu lah. Kalau kuliah online ini enggak ketemu wajahnya. Kalau di kelas kan langsung jelas Pak. Tidak. Oh saya masih kurang paham nih tentang ini ya. Harusnya sama juga. Kalau Anda enggak jelas tanya. Jangan malu bertanya. Kalau cari alamat sesat di jalan. Kalau di sini malu bertanya. Anda tidak mengerti. Akibat nggak ngerti nanti ujiannya kacau. Nilainya hancur. Ya. Halo sampai sini jelas? Halo. Aduh. Ngapa Anda diam aja nih? Halo. Iya Pak, jelas. Ya jawab dong. Ya, yang jawab Anda ada berapa orang aja saya lihat. Yang lain mana gitu. Jadi yang U-nya tetap sini arcus tangen X sebagai U-nya. D dari V-nya. Sekarang dV ini kita cari. dV adalah X dx. Coba kita integralkan. Ya, dV adalah X dx. Ya, ini dV-nya ya. dV adalah sama dengan X dx. Integralkan kiri kanan. Integral dV V. Integral F pangkat 1 dx apa? 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Tambah C-nya yang ditulis ya. Karena ini belum berakhir ya. Nah, ini dV V-nya. V-nya itu di sini setengah X pangkat 2. Ini V-nya yang masuk ke sini. Inilah V-nya. Ini adalah U-nya. Sudah sampai sini jelas untuk integral parsial. Halo. Jelas. Oh, ya. Ya dijawab ya. Oke. Nah,
karena ini adalah integral U dV, integral parsial. Rumusnya apa? U kali V kurang integral V du. Ya enggak? UV kurang integral V du. Nah, U-nya berapa? Arcus tangen X dikali P-nya. P-nya adalah setengah X kuadrat dikurang integral P-nya setengah X kuadrat. D dari U-nya. U-nya berapa sini? U-nya adalah arcus tangen X. Ini jelas ya, tinggal substitusi ya kan. U-nya arcus tangen, P-nya setengah X kuadrat, min P-nya setengah X kuadrat, D dari U. U-nya arcus tangen. Nah ini kalau kita kalikan sebaiknya setengah X kuadratnya letak di depan. Ya, setengah X kuadrat kali arcus tangen X. Ini setengahnya boleh keluar. Ya boleh. Konstan ya. Tinggal X kuadrat. Nah diferensial dari arcus tangen apa? Nah mesti tahu rumusnya. Apa diferensial dari arcus tangen? Diferensial dari arcus tangen apa? Halo? 1/1 ditambah X kuadrat. Kali dx. Ya enggak? Ini kan? Halo? Arcus tangen turunannya 1/1 tambah X kuadrat kali dx. Ya, biasanya turunan dari arcus tangen apa? 1/1 tambah X kuadrat ini ya kan. Karena ini integral ini apa? Dikali dx ya kan. TU adalah sekian dx ya. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi sini? Setengah X kuadrat kali arcus tangen X min setengah. Ini dikalikan X kuadrat kali 1 X kuadrat dibagi, ini dibalik nih. Ini letaknya dibalik X kuadrat plus 1 kurung dx. Karena pangkatnya sama, apabila pangkatnya sama antara pemilang dan penyebut, ya pemilang dibanding penyebut pangkatnya sama, atau pangkat pemilang lebih besar dari penyebut, lakukanlah bagi berekor. Halo? Jelas nggak maksudnya? Ini. Apabila pangkat pada pemilang lebih besar atau sama dengan, ini kan 2 sama 2 ini sama dengan. Apabila pangkat pada pemilang lebih besar atau sama dengan, ini sama dengan penyebut, maka lakukanlah bagi berekor. Jadi kita mencari sini X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1. Bagaimana? Kita cari, kita lakukan sini bagi berekor. X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus 1. Ya, X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1. Nih, dibagi ya. X kuadrat bagi X kuadrat berapa? Berapa X kuadrat bagi X kuadrat? Halo? 1. 1, betul. 1 ini dikalikan pembaginya ini, dikali semua. 1 kali ini berapa? X kuadrat plus 1. Ya enggak? Dikurangi, apa jadinya? Ini habis, X kuadrat, kalau X kuadrat kan 0. Ini min kali plus, min 1. Ya, min 1. Ya kan? Nah, sisanya yang pecahan itu artinya apa? Ditambah dengan sisa dibagi pembagi. Atau ini boleh gak? Ini plus kali min ya, boleh gak ya? Berarti ini sini hasilnya 1 ditambah min 1 per X kuadrat plus 1. Ini boleh tulis 1 plus kali min 1 per X kuadrat plus 1 ini nanti menjadi arcus tangen itu 1-nya letak di depan, X kuadratnya letak di belakang. Jadi hasilnya ini. Sampai sini tahu dengan cara bagi berekornya. Halo. Saya pelan-pelan ya supaya Anda paham atau mengerti sekali gitu. Halo. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Yang mahasiswi cukup jelas?
Pada di. Halo mahasiswi, cukup jelas nggak nih? Nah, kalau sudah ini, barulah kita teruskan lagi jadi. Nah, integral, kita salin soalnya lagi sini ya. Integral dari X kali arcus tangen X dx sama dengan, nah lanjutan ini, apa nih? Setengah X kuadrat kali arcus tangen X, ya kan? Setengah X kuadrat kali arcus tangen X min setengah, ya min setengah dari ya. Min setengah dari apa? Kita salin dulu ya. Apa tadi? Integral dari X kuadrat per X kuadrat plus 1 dx. Ya. Nah ini tadi kan kita cari ini deh nih. Ini ke sini kan. Hasilnya apa? Nah, kita salin. Ini sama dengan setengah X kuadrat kali arcus tangen X. Ini dengan salin aja. Min setengah. Ya. Integral. Nah ini ganti nih. Ya, kita ganti nih. X kuadrat per X kuadrat plus 1 ini kita ganti dengan 1 dikurang 1 per 1 ditambah X kuadrat dx. Ya, ini kuadrat dx. Nah, ini dipecah. Jadi ini setengah X kuadrat kali arcus tangen X min setengah. Nah, apa ini dalam kurung boleh integral dari apa? 1 dx, ya kan? 1 dx saja min integral 1 kali dx per 1 tambah X kuadrat. Sehingga ini hasilnya setengah X kuadrat kali arcus tangen X min setengah kali integral dx X. Ya enggak? Integral dx X min integral dx per 1 tambah X kuadrat. Ini rumus apa nih? Apa hasilnya nih? Halo? Integral dx per 1 tambah X kuadrat sama dengan? Halo? Integral dx per 1 tambah X kuadrat apa? Ini adalah rumus. Apa rumusnya? Arcus tangen X. Ya kan? Arcus tangen X ya. Integral dx per 1 tambah X kuadrat adalah arcus tangen X. Saya lupa lagi ya. Nah, kemudian ini salin aja ini. Salin setengah X kuadrat kali arcus tangen X. Nah, ini kita buka kurung nih. Min setengah kali X adalah min setengah X. Min kali min plus setengah. Min setengah kali min plus setengah kali arcus. Arcus tangen X. Oh ya, sini tadi integralnya hilang berarti tambah C ya. Ini tambah C. Baru selesai. Sampai di sini adakah pertanyaan? Halo. Belum ada. Yang lain? Yang mahasiswa ada yang mau tanya? Halo? Cukup jelas nggak? Ada yang kurang paham ditanya ya, jangan diam. Kalau diam itu artinya Anda nggak ngerti nanti. Kalau diam mengerti nggak apa-apa, kalau diam tidak mengerti, nah Anda nggak bisa menyelesaikannya. Jadi bentuk-bentuk integral itu banyak sekali, luas ya, banyak sekali. Sudah jelas ini salah satu penyelesaian integral parsial. Banyak model integral parsial. Ya. Baik, sampai sini. Masih ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya lanjutkan yang contoh lain lagi yang berhubung dengan rumus reduksi. Atau saya ulang lagi yang rumus reduksi. Ya. Rumus reduksi.
Anda sudah lihat belum? Nanti saya kirim lagi ke Anda. Halo, ada yang di web saya itu? Sudah di-download belum? Halo? Ini kok susah ngomong nih. Rumus-rumus reduksi. Ada 6 kan? Yang pertama adalah integral sin pangkat n x dx. Yang kedua adalah integral cos pangkat n x dx. Ini bentuknya sama. Yang ketiga adalah integral kosekan pangkat n x dx. Yang keempat, integral sekan pangkat n x dx. Ini juga sama. Yang kelima, integral kotangen pangkat n x dx. Yang keenam, ini bisa terbalik ya, enggak masalah ya. Integral tangen pangkat n x dx. 1, 2, 3, 4 pembuktiannya. Ini selesai buktian belum? Saya tanya Anda. Halo. Sudah pernah dibuktikan atau belum? Halo? Lupa. Materinya banyak sekali ya. Kalau belum buktiin, saya buktikan. Ya. Nah, sekarang cara mengingatnya gimana? Yang negatif yang mana? Depannya yang negatif. Itu sin. Apa lagi? Kebalikan sinus apa? Kosekan. Pasangan kosekan apa? Kokoriko. Koko. Kosekan kotangen. Itu yang negatif. Selebihnya positif. Jadi sinus negatif. Kebalikan sinus adalah kosekan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Di sana kokoriko, kokoriko, koko, kosekan, kotangen. Itu negatif. Selebihnya positif. Kalau sin dan cos itu seperpangkat depannya. Sama, seperpangkat. Selebihnya ini adalah seperpangkat kurang 1. Seper n min 1. Ini juga seper n min 1. Ini juga seper n min 1. Seper n min 1. Cara ingatnya gitu. Sudah jelas? Kemudian kalau sin pangkat n di sini apa? Sin pangkat n min 1x. Kali pasangannya. Di mana ada sinus? Di mana ada sinus? Di situ ada kosinus. Ditambah penyebutnya n. Pembilangan 1 kurang dari penyebut. Integral. Kalau sini sin pangkat n min 1, di sini sin pangkat n min 2x dx. Oke. Kemudian ini sama modelnya. Kalau cos pangkat n, sini seper n kali kosinus pangkat n min 1 kali pasangannya. Di mana ada cos, di situ ada sin. Ini anak integral dengan substitusi trigonometri. Di mana ada cos, di situ ada sin. Penyebutnya n. Pembilangan 1 kurang dari penyebut. Integral. Kalau sini cos pangkat n min 1. Sini kosinus pangkat n min 2x dx. Jadi antara sin dan cos ini modelnya sama. Hanya beda tanda di depan sin min, cos plus. Ini ada syaratnya. N-nya apa? Besar sama dengan 0. Enggak, besar dari 0 aja. Sama dengan tidak masuk ya. Kalau sama dengan 0, apa yang terjadi? Kalau sama dengan 0, ini seper 0 tak terdefinisi ya. Jadi N-nya positif. Ya, N-nya positif. Tidak boleh sama dengan 0. Ingat. Kemudian, untuk kosekan, nah, di sini terjadi bukan kosekan pangkat n min 1, tapi kosekan pangkat n min 2x. N min 2 ya. Kali pasangannya, di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Kokoriko, ingat, kokoriko.
Ditambah penyebutnya N-1, pembilangnya 1 kurang dari penyebut. N-1 kurang 1, jadi N-2. Integral, ini sama sama ini ya. Kosekan pangkat N-2X dx. Begitu kan sekan, sama. Di sini seper N-1, sekan pangkat N-2X, kali pasangannya. Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Penyebutnya N-1, pembilang 1 kurang dari penyebut, N kurang 1 kurang 1, N-2. Integral, kalau sini sekan pangkat N-2, sini juga sama, tetap sekan pangkat N-2X dx. Syaratnya sini adalah N, gimana? Besar dari 1. Ya, N besar dari 1 sini. Kalau sama dengan 1, 0, penyebut 0, tak terdefinisi. Nah, 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4 ini adalah pembuktiannya menggunakan integral parsial. Ya, integral parsial, integral sebagian. Tapi 5, 6 tidak perlu pakai integral parsial. Ya. Nah, ini yang 05 kotangen pangkat N, sini kotangen pangkat N-1X dikurangi. Nah, umumnya ini tambah, ini min. Integral, kalau sini kotangen pangkat N-1, sini kotangen pangkat N-2X dx. Itu kan tangen, sama tangen pangkat N, sini seper N-1 kali tangen pangkat N-1X dikurang integral. Kalau sini tangen pangkat N-1, sini tangen pangkat N-2X dx. Syaratnya sama sama 34 untuk N besar dari 1. Ya, besar dari 1. Karena sini kalau ini sama dengan 1, seper 0 tak terdefinisi. Inilah model dari integral, rumus-rumus dari rumus-rumus reduksi. Halo, ada pertanyaan ke sini? Ini sudah dibuktikan ya? Halo? Halo? Ini saya save dulu. Sudah Pak, tapi mungkin sudah berapa minggu nih harus diingetin lagi. Ya, ini cara ingatnya rumusnya gitu sebetulnya. Kalau carinya ya panjang. Tapi Anda sudah download belum di web saya? Kalau belum nanti saya kirim deh. Ya. Baik. Nah, berdasarkan reduksi ini ada soal yang gini ya. Ada soal integral sin 3x kali sin x dx. Gimana? Ini ada 2 jalan. Mungkin Anda masih ingat enggak rumus sin 3x apa? Ada rumus sin 3x dengan cos 3x. Ada yang ingat rumusnya? Ini waktu Anda belajar trigonometri, mungkin di SMA ya. SMP enggak mungkin. SMP baru belajar mungkin sin dasar-dasarnya di kelas 3 ya. Lalu dulu zaman saya tuh ini dapatnya di kelas 1 SMA ya. Kelas 2 pasti. Ya. Masih ingat sin 3x apa rumusnya? Cos 3x apa rumusnya? Sin 3x adalah cara ingatnya 3 kurang 4. Nah, ini. Kalau cos terbalik 4 kurang 3. 3 itu apa? 3 itu untuk yang pangkat satunya. Kalau sin x. Sin 1x maksudnya. Cos yang 3 itu adalah cos x. Kalau 4 itu dari yang pangkat 3-nya. Jadi kalau sin pangkat 3x. Kalau cos pangkat 3x. Oke? Sekarang pertanyaan saya yang sederhana aja. Dari mana rumus nih? Tahu enggak? Anda penjabarannya. Kalau adiknya dari SMA, kakak kan sudah kuliah. Terus rumusnya datang dari mana? Paling tidak Anda tahulah. Dari mana itu rumus itu?
Halo. Kalau nggak salah dari 2x tambah x ya, Pak? Iya, betul. Betul. Kita lihat ya. Jadi ini kita belum bahas dulu ya. Ini nanti ini gara-gara ini kita ini. Nah, kita coba lihat. Kita punya rumus sin A plus B apa rumusnya? Rumusnya dulu. Apa rumusnya? Sin cos kosin. Sin cos kosin. Kalau sini tambah, tetap tambah. Untuk sin tetap, kalau cos belum tanda. Sudut pertama A, sudut kedua B. Pertama A, kedua B. Gitu ya. Ini rumus sin. Oke, sekarang sin 3x itu boleh enggak kita buat sin 2x tambah x? Dan A-nya berarti A-nya 2x, B-nya x. Menurut rumus ini apa? Ini adalah sin kosin ya. Sin cos kosin. Kalau ditambah, tetap tambah. Sudut pertama apa? 2x. Sudut kedua apa? X. Pertama 2x, kedua x. Ini juga sudut pertama 2x, sudut kedua adalah x. Oke? Nah, sin 2x, nah ada lagi. Sin 2x rumusnya 2 sin cos, ya enggak? Masih ingat? Sin 2x adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali nih, setengah kali 2x, x. Kalau saya punya sin 8x, apa? 2 sin cos. Sudutnya berapa? Setengah kali 8x berapa? Setengah kali 8x, 4x, 4x. Jadi tetap rumus umumnya 2 sin cos, 2 sin cos, sudutnya setengah kali nih. Setengah kali 8x, 4x, 4x. Kalau ini setengah kali 2x, x. Nah, kan itu. Sudah paham? Lalu sin 10x, 2 sin cos, sudutnya 5x, 5x. Setengah kali 10x kan 5x. Nah, ini sin 2x. Sin 2x rumusnya apa? 2 sin cos, 2 sin cos, sudutnya setengah kali. Ya, sudutnya setengah kali xx. Ya, ini adalah 2 sin sin 2x adalah 2 sin cos, sudutnya setengah kali x kali cos x. Ditambah. Nah, karena ini dalam sin ya, ini sin. Anda ingat rumus cos 2x itu ada 3 rumus kan? Halo? Cos 2x itu ada 3 rumus. Ada cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ada cos kuadrat dalam cos itu apa rumusnya? Cos 2x adalah 2 cos kuadrat min 1, sudutnya setengah kali. Nah, ini lupa semua nih. Rumus ketiganya, ingat lagi dulu nih. Rumus cos 2x itu ada 3 rumus. Yang pertama adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali x. Rumus nomor 2 adalah di mana sin kuadrat x tambah cos kuadrat x adalah 1. Kalau saya mau dalam cos, berarti sinnya saya ganti. Maka sin kuadrat x berapa? 1 dikurang cos kuadrat x. Ini kan kita masuk sini. Berarti sin kuadratnya kita substitusi. Ya, kita ganti. Berapa? Yaitu cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x-nya berapa? 1 dikurang cos kuadrat x. Buka kurung. Cos kuadrat x dikurang 1 min plus cos kuadrat x. Cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 cos kuadrat. Enak. Cos kuadrat tambah cos kuadrat adalah 2 cos kuadrat. Ya, 2 cos kuadrat x. Ya enggak? Cos kuadrat tambah cos kuadrat, 2 cos kuadrat min 1. Inilah rumus nomor 2-nya. Ya, ini rumus nomor 2-nya kan. Nah, nomor 3, dia menggunakan rumus nomor 1 lagi. Ya, ambil nomor 1 dulu. Nomor 1 adalah cos 2x adalah
cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, kita mau dalam dalam sin. Nah, kita pakai rumus yang ini lagi. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Enak. Kita mau dalam sin, berarti cosnya kita ganti. Cosnya berapa? Cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini kita ganti cos kuadratnya. Kita ganti. Sehingga cos 2X, cosinus 2X adalah cos kuadratnya sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Ini kan dikurang sin kuadrat X. Sehingga cosinus 2X adalah 1 min sin kuadrat tambah min sin kuadrat berapa? Min 1 sin kuadrat tambah min 1 sin kuadrat min 2 sin kuadrat X. Inilah rumus nomor 3-nya. Sudah jelas datang dari mana? Halo, ini pelajaran di SMA. Lupa mungkin ya. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya mahasiswi jelas enggak? Halo, para mahasiswi. Mahasiswinya lebih dari 1. Kok enggak ada yang jawab? Mahasiswa juga lebih dari 1 juga. Yang jawab itu terus. Yang lain kemana nih? Oke, berdasarkan ini. Sudah jelas belum ini? Misalnya? Atau ini sudah tahu kan? Cos 2X kenapa hasilnya cos kuadrat kurang sin kuadrat sama juga? 2X itu adalah X tambah X. Cos A plus B apa? Kosin sin. Tandanya berlawanan. Ya. Nah, sekalian deh dibutin dari SMA punya ya. Nah, kita punya rumus cos A plus B apa? Kosin sin. Kalau ini tambah, ini kurang, berlawan tanda ya. Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Nah, ini rumusnya. Kemudian, kalau cos 2X itu sama dengan apa? Kosinus dari X tambah X enggak? Jadi A-nya X, B-nya X. Ya enggak? 2X itu kan X tambah X. Berarti ini cos sin. Lalu ini tambah, ini min. Sudut pertama apa? X. Kedua apa? X. Pertama X, kedua X. X ya. A-nya X, B-nya X. Nah, cos kali cos pangkat 2 ya. Ini cos 2X tadi. Dikurang sin kali sin kuadrat X. Inilah rumus pertama tadi. Pertama itu dapatnya dari sini. Sekarang sudah jelas belum? Halo. Jelas, Pak. Ya. Oke. Nah, baru kita kembali yang tadi. Mana yang tadi itu? Soal yang tadi. Ini. Sin 3X kali sin X dx. Ya. Itu yang kita mau cari. Integral sin 3X kali sin X dx. Nah, sin 3X tadi apa rumusnya? Masih ingat? Balik lagi. Mana nih? Sin 3X adalah 3 kurang 4. 3 sin X kurang 4 sin pangkat 3X. Ya. 3 kurang 4, kalau cos balik 4 kurang 3. 3 itu miliknya sin trigonometri pangkat 1, sedangkan 4 koefisien dari trigononya pangkat 3. Jadi kalau cos X, kalau sin X, itu pangkat 3 ya. Jadi ini 3 kurang 4 ya. Baik. Jadi ini kita ganti dengan sin 3X adalah 3 kurang 4. 3 koefisien dari sin X pangkat 1, sedang 4 adalah sin pangkat 3X. Atau sin X pangkat 3 kali sin X dx. Nah, kita kaliin dulu berapa nih? Ini kali sin X berapa nih? 3 sin X kali sin X, 3 sin kuadrat X enggak?
3 sin X kali sin X adalah 3 sin kuadrat X min 4 sin pangkat 3 kali sin pangkat 1. 4 sin pangkat 3 kali sin pangkat 1 adalah 4 sin pangkat 4X dx. Nah, kalau ini dipecah menjadi 2 integral, 3-nya boleh keluar ya. 3 keluar, tinggal sin pangkat 2X dx. Min 4-nya boleh keluar, tinggal sin pangkat 4X dx. Ini bentuk apa? Reduksi. Ini bentuk apa? Reduksi juga. Betul enggak? Rumus reduksi enggak itu? Kalau ketemu gini, sebaiknya yang pangkat kecil dibiarkan dulu. Karena yang pangkat besar ini nanti ada mengandung unsur yang sama. Bisa dijumlahkan, ya. Mungkin bisa juga dijumlahkan jadi 0. Ya. Kita coba. Kalau enggak 0, ya dijumlahkan, baru kita hitung. Nah, jadi yang pangkat 2-nya dibiarkan saja dulu. 3 integral sin kuadrat X dibiarkan, tetapi yang ini kita kerjakan. Nah, sin pangkat 4. Apa rumusnya tadi sin? Halo? Kalau sin ada min 1/n, ya. Sin pangkat n min 1 X, ya. Sin pangkat n min 1, ya, min 1/n, sin pangkat n min 1 kali pasangannya. Di mana ada sin, di situ ada cos, ditambah n-nya 4, di atasnya n min 1. Integral, kalau sin di sini sin pangkat n min 1, di sini sin pangkat n min 2 X dx. Ya, kurung tutup. Masih kita lihat rumusnya tadi. Mana rumusnya? Ini ya, sin pangkat n dx adalah min 1/n sin pangkat n min 1 X kali pasangannya. Di mana ada sin adalah cos X ditambah penyebutnya n, pembilangan 1 kurang dari penyebut, berarti n min 1, integral dari sin pangkat, kalau sini sin pangkat n min 1, sini sin pangkat n min 2. Jadi yang tadi, oke, cocok. Nah. Ya, integral sin pangkat 4x dx adalah min 1/n, n-nya 4, sin pangkat n min 1x, n min 1 jadi 4 kurang 1, kali pasangannya. Di mana ada sin, situ ada cos, penyebutnya n-nya 4, di atasnya 1 kurang dari penyebut, berarti n min 1, 4 kurang 1 integral. Kalau sini sin pangkat n min 1, di sini sin pangkat n min 2, berarti 4 kurang 2. Ya. Sehingga ini hasilnya 3 sin pangkat 2x. Nah, min kali min kali min plus, ya enggak? Min kali min plus 4 kali 1/4, 1. Dan ini sin pangkat berapa? 4,13 kali pasangan dari cos X tambah min 4 kali plus 3/4, 4,1, 3 ya. Min 4 kali 3/4 jadi min 4-nya coret, tinggal ada 4,1, 3 enggak? Ini min 3/4 kali min 4. 3/4 kali min 4, 4-nya coret, min 3. Integral dari sin pangkat 4 kurang 2, 2x dx. Apa yang sudah lihat sini? 3 kali sin kuadrat dikurang 3 sin kuadrat. 0 enggak jumlah itu? Halo? Halo? 0 enggak jumlahnya? Iya, Pak. Nah, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah sin pangkat 3x kali kosinus x. Oh ya, karena ini udah dicoret, berarti terakhir harus tambah konstanta. Ya, tambah konstanta. Sampai sini? Sudah sampai sini? Halo? Ya? Ada pertanyaan masih dulu? Baik.
Nah, sebetulnya yang soal tadi yang ini bisa diselesaikan dengan cara lain ya. Cara lain, ini yang ini pakai rumus reduksi, yang satu lagi tanpa reduksi. Jadi integral apa tadi, integral sin 3x kali cos x kali dx. Ini bisa diselesaikan dengan cara mengalihkan 2 di depannya. Jadi 2 sin cos. Ini sin, sorry ya tadi. Ada salah. Kalau salah bilang, dikasih tahu ya. Hapus. Oke, ini sin tadi. Sorry. 2 sin 3x kali sin x kali dx. Karena ini kali 2, ini kali setengah. Karena setengah kedua 1 enggak? Halo? Setengah kali 2 kan 1. Enggak berubah nilainya kan? Terus setengah kali 2 kan? Ini kali 2, ini kali setengah kan? Karena tadinya enggak ada angka sini. Ini kali 2 di dalam, kali setengah di depannya. 1/2 kali 2 kan 1. Berarti nilai ini tidak berubah. Sama dengan setengah 2 sin sin rumusnya apa? Ingat lagi rumus tadi. Nah. Masih ingat? Sin tambah sin. Sin A tambah sin B. Apa? Sin A kurang sin B. Jadi ini saya maaf ngulang di SMA-nya nih. Cos A tambah cos B. Cos A kurang cos B. Nah, jembatan keledainya dulu. Sin tambah sin. 2 sin cos. Sin kurang sin. Terbaliknya. 2 sin cos dibalik 2 cos sin. Cos tambah cos. 2 cos cos. Paling mudah ya. Cos kurang cos. Min 2 sin sin. Ini jembatan keledainya. Halo? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, sudutnya yang pertama setengah kali jumlah. Atau jumlah kan sudutnya dibagi 2. Keduanya setengah kali selisih. Ini semua sama nih. Setengah kali jumlah. Setengah kali selisih. Udah lewat jamnya ya? Oke. Setengah kali jumlah. Setengah kali selisih. Setengah kali jumlah. Setengah kali selisih. Oke, kita 10 lewat. Sudah lewat. Nggak apa-apa ya. Oke. Kita itu dulu ya. Saya save dulu. Berarti kita istirahat dulu ya. Halo? Kita istirahat dulu. Berarti ini kita tutup ya. Kita tutup. Otomatis